Oke teman-teman, kembali lagi di konten Ivan Studio Webcam bersama aku Ivan Bianis, sang engineer QBase yang paling mantap, paling top nomor satu hanya di Ivan Studio. Dan selalu salam berkarya aja dulu. Oke teman-teman, di sini aku mau bikin video lagi yang membahas tentang mastering. Nah, biasanya kan kita banyak nih sudah membahas tentang mixing vokal, mixing drum, mixing bass, mixing bla 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 bla. Nah, sekarang di sini aku akan kembali lagi, aku akan membahas tentang mastering. Sebenarnya aku sudah banyak juga membuat video tentang mastering, teman-teman. Kalian bisa cek video-videoku tentang mastering. Nah, di sana mulai dari yang otomatis, kemudian AI, kemudian pakai satu plugin saja, kemudian mastering paling simple sampai yang profesional, wejian, ada semua teman-teman. Nah, di sini aku mau membahas lagi mastering, cara mastering biar audio kalian itu terdengar profesional, terdengar mantap, tapi sebenarnya prosesnya sangat-sangat sederhana, teman-teman. Sangat-sangat simple. Bagaimana? Kalian harus tonton sampai akhir. Oke, teman-teman, langsung aja kita ke projectnya. Boom. Nah, oh, ini kameranya enak gini. Set. Nah, oke teman-teman. Jadi ini masteringnya. Di sini kalau kalian lihat itu hanya ada 3 plugin saja, teman-teman. Ya, kalian masih ingat dengan lagu jingle KPU yang aku garap beberapa waktu yang lalu, teman-teman. Nah, aku live streaming kan, teman-teman. Dan ya, ini hasilnya yang kalian dengar nih. Mari semua kita bersiap 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu penuh semangat. Langsung ke TPS coblos dengan tepat. Nah, jadi hasilnya seperti itu. Masteringnya juga sangat-sangat simpel, teman-teman. Ini track masteringnya itu hanya ini sebenarnya. Ini track pre-master. Nah, tapi sebelum ke sini ada beberapa tips yang akan aku berikan ke kalian, teman-teman. Ya, ini adalah trikku saja. Ini tips and trick dariku. Kalau kalian suka, kalau menurut kalian bagus, kalian coba aja gitu. Oke, teman-teman. Jadi yang pertama, biasanya aku akan grouping dulu untuk all vokal dan all musiknya, teman-teman. Selalu di projectku selalu seperti itu. Entah kalian selama ini melakukan itu atau tidak. Yang belum, coba lakukan ini, teman-teman, gitu ya. Jadi yang pertama adalah kalian grouping di sini menjadi satu track, yaitu adalah track vokal. Mari semua kita bersiap. Nah, jadi semuanya termasuk backing vokal, kalau ada improvisasi, kalau ada pecah suara, ada choir dan lain sebagainya, pokoknya jadikan satu semua. Ini adalah track all vokal. Nah, ini semua vokal, ada lead, ada reverbnya, ada delaynya, semuanya jadikan satu. Mari semua kita bersiap. Nah, gitu ya. Kemudian grup yang satunya adalah musik seluruhnya tanpa vokal. Nah, ini musik semuanya, drum, keyboard semuanya, termasuk efek-efeknya, reverb, delay dan lain sebagainya. Kalian grouping menjadi satu grup musik. Nah, jadi di setiap proyekku pasti seperti itu, teman-teman. Pasti ada grup vokal sendiri semuanya dan grup musik sendiri semuanya. Setelah per individu kita mixing, kemudian kita grouping menjadi 2 bagian seperti ini. Nah, baru 2 grup ini, vokal dan musik, itu kita grouping lagi, teman-teman. Menjadi apa? Menjadi track mastering ini. Nah, jadi nanti kita prosesnya itu di masteringnya sini. Tapi sebelumnya kita grouping dulu 2 kategori, vokal only dan music only. Nah, sekarang kita mau bedah per grupnya itu ada apanya. Nah, jadi ini untuk proses menuju ke mastering gitu, teman-teman. Supaya hasil mastering kalian itu menjadi lebih mantap lagi, lebih berkarakter lagi, saturasinya tebel, frekuensinya padat. Tapi sebenarnya prosesnya simple gitu. Kita buka di vokalnya. Mari semua kita bersiap. Plugin pertama di sini saturation. Oke, karena apa? Tujuan kita adalah untuk
supaya ada harmonic saturationnya lebih keluar, karakternya lebih keluar, coloring lah, ini coloring teman-teman. X saturator sebenarnya bebas, kalian mau pakai tape saturator, kalian mau pakai tube saturator, kalian mau pakai X saturator seperti ini, bebas. Yang penting adalah saturation. Nih. Mari semua kita bersiap. Nah, harmoninya kalian cari mau seberapa yang terenak, depthnya, kemudian shape-nya. Karena ini random teman-teman. Ini aku tidak bisa katakan oh 50%. Shape-nya harus 10%, enggak. Setiap data pasti berbeda teman-teman. Nah, maka kalian cari karakter terenak menurut telinga kalian. Ini kalau off, kita bersiap. 27 November 2024, gunakan hak pilihmu penuh semangat. Nah, tipis sekali teman-teman, tapi berpengaruh, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua di sini kita rapikan saja dengan de-esser. Ya karena itu tadi sudah sekian track vokal masuk, SSSSS-nya, tajam-tajamnya masuk, kita reduksi dengan de-esser. Mari semua kita bersiap. Nah, semua siap. Nah, itu kita harus amankan. Ini kalau nggak pakai. Mari semua kita bersiap. Nah, ini kalau pakai. Mari semua kita bersiap. Nah itu ya teman-teman, de-esser ya simple lah, de-esser cuman kayak gitu aja kan, kayak gitu penggunaannya sederhana. Kemudian yang terakhir adalah gluing teman-teman, gluing atau glue kompresor. Kalian bisa pakai apapun. Di sini aku memakai 2500 API menjadi glue kompresor andalanku dan beberapa engineer yang aku kenal juga. Ini sangat-sangat powerful teman-teman. Kita pakai settingan soft, terus tone-nya normal, kemudian tipenya yang old biar lebih soft lagi. Nah kalau ini bisa dipatenkan teman-teman. Settingan ini bisa kalian tiru. Jadi biasanya kalau untuk ngeglue itu aku pakai keninya itu soft, kemudian tone-nya atau truss-nya itu normal, kemudian tipenya itu yang old. Kalau yang new itu masih terlalu modern lah, terlalu hard. Nah, kalau mau lebih soft lagi karakternya pakai yang old. Kemudian untuk trussnya di sini kalian sebenarnya bisa pakai medium atau normal ini. Jadi aku biasanya pakai dua, antara medium dan normal. Gitu. Nah, threshold attack release disesuaikan saja. Mari semua kita bersiap. 27 November 2024. Nah, jadi sekitar 3 dB, 3, sekian tapi tidak sampai 4 dB gain reduction-nya. Rilisnya tergolong yang cukup cepat di 1 milisecond. Mari semua kita bersiap. 27 November 2024. Nah, ini kalau kita matikan semua proses di vokalnya, teman-teman. Mari semua kita bersiap. 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu penuh semangat. Langsung ke TPS coblos dengan tepat. Mari semua kita bersiap. 27 November 2024. Jangan ragu, tentukan pilihanmu. Demi Gunung Kidul sejahtera selalu. Nah, jadi perbedaannya tipis sekali teman-teman, sangat-sangat tipis. Tapi ini akan berdampak terhadap hasil akhir mastering kalian. Nah, sekarang kita buka untuk vokal, untuk musiknya teman-teman. Ini musiknya. Jadi ada combo bandnya, kemudian ada gamelan, ada string section, ada brass section, pokoknya rame. Tapi prosesnya di sini sederhana. Saturasi lagi yang pertama ya. Jadi vokal ada saturasinya, kemudian musik juga ada saturasinya supaya lebih keluar lagi karakternya gitu. X saturator ini memang menjadi favoritku teman-teman. Dan kalian bisa gunain yang menjadi andalan kalian lah. Kalian temukan sendiri formula yang menurut kalian terbaik menurut telinga kalian gitu. Nah kalau aku memang lebih sering pakai X saturator ini.
di sini plus 6 dB-nya aku nyalain supaya lebih panas lagi karakternya. Kalau yang di vokal tadi kan enggak, teman-teman. Nah, di sini polos, enggak plus 6 dB. Nah, di sini aku mau lebih kental lagi, maka aku nyalakan plus 6 dB-nya. Ini off. On. Oke, sekali lagi untuk drive, deep, harmoni, dan shape-nya kalian sesuaikan. Karena ini tidak menjadi patokan. Angkanya akan selalu berbeda-beda tergantung datanya, teman-teman. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua kita glue lagi. Nah, jadi setelah saturasi di sini karena tidak perlu de-esser ya, tidak ada SS-nya seperti vokal lagi, maka langsung kita amankan dengan glue saturasi glue kompresor lagi. Settingannya hampir sama persis dengan si vokal tadi, hanya beda di attack, release, dan thresholdnya. Nah, sama gain reduction-nya ya 2-3 dB, teman-teman, cukup. Nih, ini kalau off. On. Off. On. Sangat-sangat tipis tapi berpengaruh. Ingat, oke? Ingat, tipis tapi terakumulasi akan berpengaruh di akhir. Nah, baru teman-teman setelah prosesnya vokal sendiri, kemudian musiknya sendiri, kalian sudah proses sampai di glue kompresor, barulah di sini aku biasanya masuk ke sesi masteringnya. Nah, masteringnya itu bisa sangat simpel lagi, teman-teman, karena sudah diproses di sini tadi. Saturasinya sudah keluar, kompresinya sudah aman, dinamikanya sudah aman, sudah padat, sudah menyatu. Nah, di kompresor di masteringnya itu hanya ya adjust sedikit lagi untuk lebih ngejar loudness. Nah, bisa kalian untuk tujuannya kejar loudness. Ini kan sebenarnya di sini masih kecil nih tadi. Kalau ini aku matikan nih. Kalau dinyalain, loudnessnya terkejar di situ. Gitu. Nah, yang pertama langsung kita bedah saja. Gullfoss. Gullfoss ini adalah plugin yang sangat-sangat ajaib. Aku sudah pernah bikin videonya secara khusus membahas tentang Gullfoss ini, teman-teman. Nah, kalian wajib cobain, terutama untuk mastering. Jadi secara garis besar, Gullfoss ini adalah sebuah smart EQ. Wah, anjay. Smart EQ yang berfungsi untuk mendeteksi frekuensi yang baik dan frekuensi yang jahat secara otomatis dan real time, teman-teman. Ya, real time. Jadi makanya dia disebut dengan smart EQ, karena kita bisa memerintahkan dia untuk Gullfoss tolong naikkan frekuensi-frekuensi yang baik atau yang enak. Nah, dia akan menaikkan frekuensi-frekuensi yang enak. Kalau ada harmonic frekuensi, ada harmonic saturation, ada fundamental atau karakter yang bagus, dia akan menaikkan itu secara otomatis. Sebaliknya kita bisa memerintah dia untuk Gullfoss tolong reduksi frekuensi-frekuensi yang jahat atau yang tidak enak di telinga. Ada yang hissing, ada yang rumble, ada yang bumi dan lain sebagainya. Dia akan secara otomatis mereduksi frekuensi-frekuensi tersebut. Dan keduanya bisa berjalan secara bersamaan, secara real time. Jadi Gullfoss ini bisa mengangkat frekuensi yang enak sekaligus membuang atau mengurangi frekuensi yang tidak enak. Maka ini disebut smart EQ dan sekarang menjadi hal atau plugin yang wajib ketika akan mastering. Nah, gitu teman-teman. Kita play ini. Mari semua kita bersiap. Ini off. 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu penuh semangat. Langsung ke TPS. Nah, jadi kalian lihat kan, dia bergerak terus, beda-beda terus teman-teman grafiknya. Mari semua kita bersiap. Karena memang dia bekerja secara real time. Jadi setiap milisecondnya itu dia hitung. Dia tahu dia harus boost, harus cut,
harus balance, dia sudah tahu teman-teman. Jadi ya memang bener-bener smart, bener-bener dia ini cerdas teman-teman. Nah ini untuk Gullfoss. Kemudian plugin yang selanjutnya langsung ke kompresor, karena menurutku sudah enak, imagernya sudah aman, dari awal mixing aku sudah enak. Nah di sini aku tidak banyak atur-atur apalagi teman-teman, tidak, aku percayakan full ke Gullfoss tadi. Bener-bener memang aku percayakan ke sini, ke Gullfoss ini. Jadi aku tidak ada proses yang lainnya lagi, langsung saja tabrak dengan kompresor. Nah kompresor di sini tujuannya adalah untuk ngeglue antara track vokal dengan track musik yang grupnya tadi. Nah ini kan ada grup vokal, ada grup musik. Nah keduanya kita grouping jadi satu kompresor di sini. Mari semua kita bersiap 27 November 2024. Nah, jadi dia tugasnya itu sama seperti API tadi teman-teman, sama seperti 2500 ini. Tugasnya adalah untuk ngeglue atau untuk ngelem dua track vokal dan musik. Rasionya 2:1 cukup. Attack-nya lambat, aku pakai 30 milisecond. Kemudian rilisnya itu cukup cepat teman-teman, di sini di 0, gitu ya. Kemudian sidechain-nya off. Threshold-nya kalian sesuaikan. Biasanya aku tetap di bawah 4 dB teman-teman. Mari semua kita bersiap 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu penuh semangat. Jadi di bawah 4 dB teman-teman. Mari semua kita bersiap. Habis 4 dB pasti akan overcompress teman-teman. Gitu. Kalau dataku loh ya, biasanya seperti itu. Nah teman-teman coba eksplorasi untuk data-data kalian. Baru yang terakhir adalah tidak lain tidak bukan, yaitu limiter. Limiter di sini aku pakai steel limiter, produknya T-Rex 5 teman-teman. IK Multimedia. Mari semua kita bersiap 27 November 2024. Gunakan hak pilihmu penuh semangat. Nah, ISPL-nya di sini aku pakai yang 16 kali. ISPL itu kayak samplingnya lah, gitu. Jadi samplingnya yang 16 kali, kemudian diteringnya off. Jadi sebenarnya kalau untuk platform kalian bisa gunain yang 24, gitu ya. Kalau untuk CD, untuk kaset kalian bisa pakai yang 16. Nah, tapi karena ini kegunaannya ini tidak untuk platform tertentu, teman-teman, ini nanti untuk di play saja, gitu kan. Nah, aku diteringnya aku offin. Kemudian di sini aku pakai infrasonic filter. Ini dia bertugas untuk ya masih sama mereduksi frekuensi-frekuensi yang sekiranya tidak enak atau mengganggu di telinga. Kemudian modenya aku pakai yang tight. Nah biasanya untuk musik-musik ballad, musik-musik yang slow itu aku pakai harmonik 1 atau harmonik 2 gitu. Kemudian untuk musik-musik yang orkestra, kemudian yang lebih soft lagi itu aku pakai yang balance gitu. Tapi untuk musik-musik yang bergenre agak bersemangat seperti ini, nah itu aku pakai yang tight. Mari semua kita bersiap 27 November 2024. Nah gitu. Outsellingnya terserah. Kalau kalian memang mau kejar kenceng ya sudah angkat saja. Mari semua kita bersiap. Nah tapi biasanya aku di sini aku perhatikan limitnya di sini teman-teman. Limitnya di sini aku tidak mau terlalu ekstrim dia bekerja, tipis aja. Mari semua kita bersiap 27 November. Jadi sama kayak kompresor lah. Kalau di kompresor ada gain reduction-nya, nah di sini gain reduction atau untuk limit reduction-nya juga aku tidak mau terlalu over. Mari semua kita Ini kalau off, bersiap 27 November 2024. Gunakan On. hak pilihmu penuh semangat. Langsung ke TPS coblos dengan tepat. Mari semua kita bersiap 27 November 2024. Jangan ragu, tentukan pilihanmu.
itu dia teman-teman. Jadi begitulah caraku untuk mastering yang simple-simple saja, yang sederhana-sederhana saja, tapi tetap hasilnya maksimal, hasilnya profesional teman-teman. Nah buat kalian yang mungkin penasaran dengan proses panjangnya bagaimana, mulai dari aransemen, rekamannya, kemudian mixing per tracknya bagaimana, ini sudah ada sesi live streamingnya. Kalian bisa tonton teman-teman replaynya untuk live streaming jingle KPU 2024. Nah kalian cari aja videonya di channel ini. Jadi kalian bisa ikutin prosesnya dari awal, bagaimana jingle ini bisa terjadi, gitu ya, bisa tercipta. Nah untuk ini tadi aku cuman mau share aja caranya mastering yang sederhana. Jadi mastering itu tidak harus ribet teman-teman, dan tidak harus otomatis. Ribet itu bukan berarti tidak ribet itu bukan berarti otomatis. Kan teman-teman biasanya menanyakan gimana caranya pakai ozone, pakai AI biar otomatis dan lain sebagainya. Nah di sini aku coba menjelaskan, aku coba bongkar caraku mastering yang manual tapi tetap sederhana teman-teman. Jadi tidak banyak proses yang rumit-rumit ya, tapi kalian bisa menilai sendiri hasilnya seperti itu tadi, gitu ya. Jadi kalau masih ada pertanyaan, coba tulis di kolom komentar teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. God bless you teman-teman.